Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eki Raja Kasandi dari kelas A2 dengan NPM 2113221110 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Sangga YPKP Bandung. Di sini saya akan menjelaskan apa sih konsep sistem informasi. Yuk, kita lanjut. Konsep sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Apa itu sistem informasi? Sistem merupakan sekelompok unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain demi mencapai tujuan tertentu. Informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data. Sebuah informasi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga bisa berguna untuk si penerima informasi. Jadi, sistem informasi bisa didefinisikan sebagai organisasi yang secara teratur mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem informasi. Ada apa aja sih? Yuk, nomor 1, ada sistem informasi manajemen. Lalu yang kedua, ada sistem informasi eksekutif. Dan yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, yang keempat, ada sistem informasi keuangan. Yang kelima, sistem informasi manufaktur. Yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sistem informasi pemasaran. Lalu, di sini adalah pengertian dari masing-masing sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan pada sasaran kalangan manajerial. Lalu di sini ada contohnya, contoh sistem informasi manajemen, yaitu melakukan monitoring terhadap kinerja anak buah. Jadi selalu memonitoring anak buahnya. Memberikan penilaian langsung terhadap kinerja anak buah. Dan menerima laporan dan juga hasil pekerjaan dari anak buah atau bawahan. Jadi selalu mengkontrol anak buahnya, si petingginya. Yang kedua, yaitu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif berarti merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Yang selanjutnya, contoh sistem informasi eksekutif, yaitu memiliki hak penuh atas organisasi ataupun perusahaan. Bisa jadi pemegang tunggal perusahaan dan juga pemegang saham organisasi atau perusahaan. CEO atau pemimpin tertinggi dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, Dewan Komisaris Perusahaan. Selanjutnya ada yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga penghitungan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya ada contohnya. Contoh sistem informasi akuntansi. Contoh sistem informasi akuntansi dalam perusahaan misalnya adalah pada saat akan mengeluarkan produk baru, sebuah produk baru ini tentu tidak bisa begitu saja dibuat tanpa analisis yang pasti. Produk yang dibuat juga tidak asal-asalan, hanya akan merugikan perusahaan dan membuat perusahaan bangkrut. Disinilah kemudian divisi pemasaran perlu bekerja sama dengan divisi SIA. Divisi pemasaran perlu meminta hasil analisis perkiraan laba yang bisa diperoleh dari suatu produk baru. Kemudian, bagian SIA akan bekerja untuk memprediksi biaya produksi serta biaya-biaya lain yang diperlukan. Setelah itu, SIA membuat perkiraan pendapatan. Dan selanjutnya,
Nomor 4, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan sendiri merupakan suatu implementasi dari sebuah sistem informasi yang berisi segala data transaksi keuangan dari sebuah perusahaan, yang nantinya bisa terintegrasi pula dengan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada contoh sistem informasi keuangan. Coca-Cola Amatil Indonesia adalah perusahaan yang berusaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan sistem informasi dalam strategi pengembangan bisnisnya, di mana sistem informasi selalu dibutuhkan oleh perusahaan manapun, termasuk PT Coca-Cola Amatil Indonesia, untuk memproses data yang digunakan dalam kegiatan operasional bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang dapat digunakan para manajer untuk membantu pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang wajib dimiliki. Sistem informasi manufaktur kebanyakan digunakan dan juga diimplementasikan pada bagian produksi suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Dan ini contoh sistem informasi manufaktur. Bisa dilihat dari skema sistem informasi manufaktur. Di sini ada database-nya, lalu ada sumber internal, sumber eksternal. Jadi kesimpulannya itu sistem informasi manufaktur merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas produksi manufaktur agar berjalan dengan sistematis dan termonitoring. Lalu yang selanjutnya ada yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi SDM atau sering disebut HRIS, Human Resource System Information, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang karyawan organisasi. Dalam kebanyakan kasus, sistem ini mencakup fungsionalitas dasar yang diperlukan untuk manajemen sumber daya manusia atau SDM, ujung ke ujung. Lalu ada contoh sistem informasi sumber daya manusia. Sistem SDM ini sangat rinci dan dirancang untuk meningkatkan dan mempercepat upaya karyawan SDM dalam beberapa cara. Misalnya, mereka dapat membantu perekrutan dengan menyederhanakan proses pengumpulan resume, meninjau informasi kandidat, dan masih banyak lagi. Sistem HRIS juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas yang terkait dengan manajemen keuangan melalui tugas pemrosesan, penggajian dan administrasi tunjangan. Tugas-tugas terkait lainnya mungkin memerlukan banyak jam tenaga kerja setiap minggunya. Dan yang terakhir ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran, jenis sistem informasi ini sangat penting, terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Contoh sistem informasi pemasaran. Contoh sistem informasi pemasaran adalah mengumpulkan data, menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, sepatu langkah awal untuk memulai memproduksi yaitu melakukan mengumpulkan data pada lingkungan maupun internal perusahaan. Di sini ada contohnya. Lalu ada keunggulan dan kelemahan sistem informasi. Keunggulan, secara garis besar, sistem informasi bermanfaat untuk menyajikan informasi yang berfungsi untuk mendukung operasi harian. Dengan menggunakan sistem informasi yang canggih, sebuah perusahaan bisa menghemat biaya operasional, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan kinerja harian. Sistem informasi yang canggih sangat diperlukan untuk meningkatkan perencanaan serta pengendalian manajemen. Lalu kelemahannya, pengangguran dan kurangnya keamanan kerja. Menerapkan sistem informasi dapat menghemat banyak waktu selama penyelesaian tugas dan beberapa pekerjaan mekanik tenaga kerja. Sebagian besar dokumen dapat segera diproses,
transaksi keuangan dihitung secara otomatis, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.